Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6865 sampai bab 6867. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Seorang KAI Feng melihat Ye Chen dan Lialin sedang memainkan teka-teki bodoh dan menghentakkan kakinya dengan cemas di tempatnya. Dia juga takut orang lain akan memperhatikan mereka berempat berbisik. Jadi dia mencoba merendahkan suaranya sebanyak mungkin, tapi bertanya dengan sangat bersemangat, apa sebenarnya yang kalian berdua bicarakan? Cepat dan bagikan denganku, aku terlalu tidak sabar untuk menahannya. Lialin kemudian tersenyum dan berkata, Nona Lin mendapat ide cemerlang untuk membeli semua perusahaan yang mengoperasikan mesin penjual otomatis di seluruh dunia, dan kemudian mengunggah data video pengawasan mereka ke server model AI, sehingga kita dapat mencapai pengawasan global terhadap bandara, stasiun, terminal, dan pusat transportasi skala besar lainnya. Lalu biarkan AI terus menganalisis video yang dihasilkan oleh data pengawasan ini untuk menemukan orang yang kita cari, sehingga kapanpun target kita bepergian, dia akan tertangkap oleh kita, dan kemudian kita akan dapat mengetahui di mana dia berada dan kemana dia akan pergi selanjutnya. Aku akan pergi ke KAI Feng berseru. Aku tidak menyangka Nona Lin begitu muda dan memiliki mata yang begitu tajam, dia bahkan bisa memikirkan hal ini. Mengatakan itu, dia langsung berjanji, jangan khawatir kawan, serahkan masalah ini padaku, aku akan mendapatkan lusinan perusahaan cangkang, dan membeli sebanyak mungkin perusahaan relevan di seluruh dunia. Ye Chen berkata, Paman kedua, kamu tidak perlu melakukan ini secara pribadi. Aku punya rencana kasar di pikiranku. Cobalah untuk membiarkan mereka yang tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Ye atau keluarga An di permukaan untuk beroperasi. Hal ini, agar tidak dianggap tidak normal, jika semua perusahaan yang mengoperasikan mesin penjual otomatis di seluruh dunia diam-diam membeli sarung tangan putih keluarga An, dunia luar pasti akan menganalisis mengapa keluarga An perhatian dengan bisnis semacam ini. Jadi lebih baik tidak membuat koneksi langsung apapun. Seorang KAI Feng mengangguk dan berkata, karena kamu sudah memikirkan seorang kandidat, maka aku tidak akan banyak ikut campur. Saat ini, Ye Chen, dalam hatinya, sudah mulai menantikan penerapan rangkaian model AI ini. Setelah pengiriman selesai, Lialin akan menggunakannya untuk membangun bisnis di seluruh dunia sebagai cara untuk menentukan bisnis mana yang paling mungkin menjadi tempat tinggal Broken Clearance Society, dan Lin Wan Er akan menggunakannya untuk mewujudkan pengenalan wajah pada hub global. Wu Feiyan datang ke Tiongkok terakhir kali tanpa menyadarinya. Ye Chen dan Lin Waner meninggalkan informasi penampilan, pikselnya, meskipun tidak tinggi, tetapi Anda dapat membiarkan AI bertanggung jawab untuk memperbaikinya, telah diperbaiki hingga 2 orang yang melihat Wu Feiyan berpikir tidak ada masalah, dan sistem jaringan darat selesai, sehingga AI mengingat wajah Wu Feiyan di masa depan, selama dia berani keluar, pasti akan terekspos. Jika dia berani untuk keluar di masa depan, dia pasti akan terekspos. Kini kekuatan Ye Chen dan Wu Feiyan masih jauh, ketahuilah gerak-gerik Wu Feiyan, meski tidak bisa membunuhnya, namun setidaknya pada gilirannya bisa menghindarinya, dan Wu Feiyan telah berada di tempat itu, selain di Anan Lin makam Yilu dan 100.000 gunung, tempat lain harus dikaitkan dengan King Hui yang rusak, meskipun Ye Chen tidak berani mengejarnya untuk bertarung, tetapi berani menunggu dia pergi, mengejar antek-anteknya untuk bertarung di masa depan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Yang terbaik bagi Wu Feiyan adalah tidak pergi ke rumah gubernur 5 tentaranya. Di masa depan, Wu Feiyan sebaiknya tidak pergi ke ibu kota 5 tentaranya untuk memeriksa pekerjaan di bawah komandonya. Jika tidak, jika dia pergi ke salah satunya, Ye Chen akan bisa mengikuti di belakang dan memusnahkan satu, dan kemudian dikombinasikan dengan metode forensik Lialin, dengan pendekatan 2 arah. Dia akan bisa sedikit demi sedikit mencabut antek-antek di bawah komando Wu Feiyan, satu persatu. Sementara itu, teknisi sebenarnya sedang melakukan pengujian bersama dengan pembuat model AI. Howard adalah seorang pengusaha murni, dia tidak memahami teknologi, dan terlalu malas untuk mempelajari teknologi. Menurutnya, pemimpin yang merencanakan dan menyusun strategi, tidak perlu dan tidak pantas untuk menguasai apapun yang disebut teknologi, karena semua teknologi dapat ditangani sendiri oleh para profesional, maka yang perlu ia kuasai adalah bagaimana mengidentifikasi situasi, menemukan peluang, merumuskan strategi, dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Jadi, dia datang ke sisi Helena dan tersenyum lebar, Yang mulia, lingkungan di sini berisik dan suhunya relatif tinggi, menurut saya,
Mengapa kita tidak pergi ke gedung kantor untuk istirahat dan ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan secara detail dengan Yang Mulia. Helena tahu apa yang Howard sedang hitung, semua pikirannya tertuju pada ramuan itu. Sekarang setelah pusat data besar serta model AI telah diserahkan, dia pasti berpikir untuk mendapatkan ramuan itu di tangannya sedini mungkin. Jadi, Helena mengikuti instruksi Ye Chen dan membuka mulutnya. Tuan Rothschild, saya tahu Anda pasti tidak sabar untuk mendapatkan obat mujarab sekarang, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa obat mujarab hanya akan terbuka untuk dibeli kepada Anda setelah pengiriman. Model AI sudah selesai, kini tim kedua belah pihak masih melakukan serah terima saja, dan setelah serah terima teknisi kami masih harus melakukan uji coba, serta segala macam celah dan pemeriksaan pintu belakang agar tidak terjadi gangguan apapun darinya. Mengatakan itu, Helena menambahkan, tentu saja, Tuan Rothschild jangan salah paham, saya tidak meragukan karakter dan etika bisnis Anda, tapi masalahnya penting, kita harus 100% memastikan bahwa tidak ada masalah sebelum kita benar-benar bisa selesaikan kesepakatannya, jadi kami juga harus bekerja keras agar Tuan Rothschild lebih sabar lagi. Setelah semuanya dipastikan, Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan, dan dalam masa penantian ini, harap luangkan waktu sejenak untuk menikmati lebih banyak adat istiadat setempat dan pemandangan alam Eropa Utara. Begitu Howard mendengar ini, dia tahu bahwa dia pasti harus tinggal di Eropa Utara selama beberapa hari, jadi dia hanya bisa menemani senyumannya dan berkata, apa yang Yang Mulia katakan sangat benar, kalau begitu, saya akan menunggu dengan sabar di Eropa Utara, dan Yang Mulia dapat memanggil saya kapan saja. Helena menganggukkan kepalanya dan membuka mulutnya, Tuan Rothschild datang jauh-jauh ke sini, saya telah menyiapkan jamuan makan di istana hari ini, Tuan Rothschild, jika Anda punya waktu di malam hari, silakan pergi ke istana untuk jamuan makan. Howard mendengar Helena mengundang dirinya ke istana untuk berpesta, hati langsung sangat bahagia. Untuk berbicara sebelumnya dia sebenarnya membenci Helena bangsawan tertindas seperti ini, tapi sekarang tidak sama. Helena adalah orang tua regenerasi mereka sendiri, regenerasi orang tua diundang makan malam, tentu saja, dengan hormat. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, terima kasih atas undangan Yang Mulia. Saya pasti akan pergi ke istana tepat waktu untuk jamuan makan. Helena mengangguk sedikit dan bertanya lagi kepadanya, ngomong-ngomong, Tuan Rothschild, saya tidak tahu apakah Anda membawa keluarga Anda ke Eropa Utara kali ini? Jika demikian, mohon minta mereka untuk ikut juga. Howard agak ragu sejenak. Kali ini dia datang ke Eropa Utara, dia membawa putra tertuanya Steve Rothschild, bukan Steve yang berinisiatif memintanya, tapi dia yang membuat permintaan. Semakin tua usianya, Howard semakin takut dikhianati oleh keluarganya sendiri, terutama oleh putranya sendiri. Pelajaran dari keluarga Fei sebelumnya ada di sana, lelaki tua itu pergi ke luar negeri dan meninggalkan ahli warisnya di rumah, yang hanya memberi kesempatan kepada ahli waris untuk merebut kekuasaan. Jadi dia tidak berani meninggalkan Steve sendirian di Amerika Serikat, jika Steve membeli orang lain di belakang punggungnya dan menemukan peluang yang tepat untuk menggulingkan dirinya sendiri, maka dia mungkin tidak dapat kembali. Dia membawa Steve bersamanya kali ini, yang namanya bantuannya lebih solid, bahkan ingin membawanya berkeliling untuk menghindari masalah. Kebetulan Steve juga ingin ikut untuk melihat kerjasama seperti apa yang dimiliki Ye Chen dengan tuan lamanya sendiri yang dapat membuat tuan tua itu begitu terobsesi. Dia menduga tuan tua itu melakukan ini demi ramuan ajaib Ye Chen. Jadi dia berpikir jika tuan tua benar-benar mendapatkan obat mujarab dengan datang ke Skandinavia kali ini, meskipun dia tidak dapat mempengaruhi apapun, dia harus mengambil kesempatan untuk menemukan kepahitan dan agresi di perut Ye Chen. Saat pertama kali mendengar undangan Helena, Howard berencana pergi ke istana untuk menghadiri jamuan makan sendirian, namun ketika dia mendengar bahwa Helena juga akan mengundang keluarganya sendiri, dia tidak tahu sejenak apakah dia harus membawa Steve bersama. Jika Anda membawanya, seandainya dia mengetahui bahwa dia siap untuk hidup beberapa tahun lagi, dan siap untuk menunda suksesinya ke dalam keluarga selama beberapa tahun lagi, maka pasti ada rasa malu antara ayah dan anak, dan begitu dia mengungkapkan niatnya, putranya akan mendapat pesan bahwa dia akan melakukan segala cara untuk memperpanjang hidupnya, yang akan membuat hati putranya semakin putus asa. Namun, jika dia tidak membawanya, seandainya Helena mengetahui bahwa putranya juga datang ke Eropa Utara, dia pasti akan berpikir bahwa dia adalah orang yang kurang jujur. Memikirkan hal itu, dia berkata ragu-ragu kepada Helena, "Yang Mulia, putra sulung saya juga datang ke Eropa Utara kali ini, jadi pada malam hari,
Saya akan membawanya ke istana untuk jamuan makan, tetapi Yang Mulia, sejak penerimaan model masih membutuhkan waktu, bisakah kita tidak menyebutkan masalah ramuan pada jamuan makan malam ini? Tidak masalah. Helena langsung setuju dan tertawa. Akan lebih baik jika mulai sekarang hingga akhir penerimaan, Anda dan saya tidak berinisiatif untuk membicarakan soal ramuan itu lagi. Jujur saja Tuan Rothschild, Anda hanya tidak ingin saya menyebutkannya di jamuan makan, sementara saya tidak ingin menyebutkannya kapanpun sebelum pengiriman. Howard tahu bahwa Helena mengatakan ini karena dia curiga dia bertanya terlalu rajin, jadi dia buru-buru berkata, "Mohon yakinlah, Yang Mulia, sampai penerimaan selesai, saya sama sekali tidak akan menyebutkan apapun yang berhubungan dengan ramuan itu lagi." Bersambung.